Wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk rekan-rekan semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, Ibu Dr. Dewi Nurdianti SST MPD, beserta rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Saya Dila Delenopita sebagai moderator, beserta kedua rekan saya yaitu Ain Siti Robiah Adawiyah dan Alipa Ayu Pitaloka Suwandi. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai tanggapan kasus di ruang kelas pada tahap ruang kolaborasi topik 1. Untuk materi yang pertama, mengenai kasus 1 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru IPA. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari klasifikasi makhluk hidup. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pekerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Berdasarkan kasus 1, soal yang pertama adalah, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jawabannya, menurut kami, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal adalah karena guru telah memberikan urutan klasifikasi secara runtun. Dengan cara belajar tersebut, siswa dapat mengingat langkahnya karena siswa dibantu oleh guru untuk berpikir sistematik. Siswa menjawab soal tersebut berdasarkan penjelasan dari guru. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Metode yang dapat diterapkan pada kegiatan belajar tersebut adalah menggunakan metode latihan soal dan penugasan. Hal ini berdasar pada teori belajar behavioristik yang fungsinya sebagai dasar penguatan pada implementasi metode belajar di atas. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, teori belajar behavioristik, kegiatan pengulangan dari pelatihan tersebut berfungsi sebagai proses penguatan untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik agar semakin terampil. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kasus kedua. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SMP. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa membaca dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaannya yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Jawabannya, hal pertama yang harus dilakukan Rina adalah mengetahui penyebab anak tersebut tidak bisa membaca meskipun sudah menginjak kelas 1 SMP. Karena ada kemungkinan anak tersebut memiliki keterlambatan atau gangguan perkembangan, contohnya disleksia. Meskipun anak tersebut sudah ada pada tahap operasional formal di usia 11-15 tahun, yang seharusnya bisa berpikir secara abstrak dan mengembangkan hipotesisnya dengan logis. Untuk metode pembelajaran yang harus dilakukan Rina harus dimulai dari konsep mendasar. Pertanyaan kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawabannya, metode pembelajaran yang harus dilakukan oleh Rina harus dimulai dari konsep mendasar, karena anak tersebut memiliki kemampuan membaca yang rendah, tidak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Karena seharusnya anak tersebut sudah masuk pada tahap operasional formal di usia 11-15 tahun, yang seharusnya bisa berpikir secara abstrak dan mengembangkan hipotesis dengan logis berdasarkan teori perkembangan kognitif menurut James Piaget.
Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran IPA. Ia hendak mengajarkan materi ekosistem pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh yang menceritakan tentang ekosistem sawah. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh ekosistem pantai di Bali. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Jawabannya, sudah sesuai karena Made menyesuaikan materi dengan latar belakang lingkungan peserta didiknya. Agar pembelajaran menjadi efektif, maka penting bagi pendidik untuk mengetahui dengan jelas bagaimana gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas. Made sudah mengetahui latar belakang dari peserta didik, sehingga dengan melakukan langkah tersebut diharapkan siswa dapat memahami bagaimana ekosistem pantai yang merupakan latar lingkungan peserta didik. Pertanyaan kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawabannya, prinsip yang Made gunakan dalam kasus tersebut adalah membuat pembelajaran lebih bermakna dan mudah dipahami peserta didik dengan membuatkan contoh berdasarkan latar belakang dan pengalaman siswa. Hal tersebut karena pendidik harus mengetahui dengan jelas gambaran latar belakang peserta didik di dalam kelas untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Dan pada tahapan mana kemampuan kognitifnya. Siswa akan lebih memahami materi apabila sesuai dengan pengalamannya. Hal ini berkaitan juga dengan teori belajar konstruktivisme, yaitu pendekatan yang memandang bahwa setiap individu dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya. Sekian penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila selama penyampaian masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.